Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh ditengok kanan kirinya sambil bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya mau lihat tangan orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan setiap harinya, boleh lambaikan tanganmu.
Bapak Ibu, hari demi hari kita lewati semua hanya karena perkenanan Tuhan dan kasih setia Tuhan atas hidup setiap kita, amin. Dan saya percaya setiap kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama saya undang setiap kita untuk angkat kedua tangan kita. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita pejamkan mata, renungkan kebaikan Tuhan. Setiap hal baik yang Tuhan telah perbuat. Sama-sama kita pandang wajahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik ini setiap kami, Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu bawa rasa syukur kami. Kami telah menyaksikan perbuatanmu. Hal-hal baik yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau juga telah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Biar Engkau disenangkan oleh pujian setiap kami Tuhan. Ini umat-Mu yang berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Ini kami Tuhan yang menjadi saksi atas perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup setiap kami. Pekerjaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku. Di setiap kami yang mengakui bahwa Engkau Raja setiap kami, ini yang kami imani Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanmu atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau
Sebab segala sesuatu yang baik hanya darimu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Dan mataku tertuju hanya padamu. Umat Tuhan, kau yang mengalami kebaikan Tuhan bersama-sama. Segala yang baik
Mari sama-sama angkat sembahmu untuk Tuhan. Bawa doamu kepada Tuhan Yesus. Ini waktunya. Rasakan hadirat Tuhan. Terus sembah Tuhan Yesus. Ini hati kami, layakkan kami Tuhan. Jangan berdiam diri. Angkat suaramu untuk Tuhan. Yes. Terus sembah Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Mari sama-sama jemaat sendiri nyatakan. Oh,
kami di sini, kami mau bersorak-sorak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama nyatakan, amin. Saudara yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang terbesar dan termulia, yang percaya sorakan. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang bersorak-sorai memuji Tuhan, katakan haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Dengan segenap hati dan jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Dengan semangat katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar
yang terbesar dan mulia. Oleh sebab itu kami tahu setiap nafas akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami sama-sama ingin mendeklarasikan apa yang menjadi visi di tahun 2025, yaitu tahun penuaian. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita sepakat memperkatakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Dan kami percaya Tuhan, penuaian itu pasti terjadi. Bahkan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, kota kami dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami akan melihat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang selalu memberikan hikmat atas Presiden kami, Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang terus memberikan hikmat untuk mereka mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Sehingga bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat. Dan kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga memberkati pemimpin kami ya Tuhan. Untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Dr. Yanto, kami percaya Tuhan terus memberikan hikmat, tuntunan, visi dan kepekaan yang luar biasa atas hamba-hamba-Mu. Bahkan kuasa dan otoritas ilahi itu selalu melimpah dalam kehidupannya, dalam pelayanannya ya Tuhan. Sehingga kemanapun dan dimanapun hamba-hamba-Mu melayani, ada satu kemenangan boleh terjadi, ada pemulihan, kesembuhan, bahkan keselamatan terjadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan terus pakai mereka Tuhan untuk menggembalakan setiap kami, untuk menjadikan kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Kau yang memberkati kehidupannya, Kau memberkati pelayanannya, dan kami percaya keluarga besarnya akan aman di dalam lindungan Tuhan. Dan kami mengangkat tangan berdoa untuk generasi Yeremia, yaitu satu generasi yang Tuhan janjikan untuk Tuhan pakai hari-hari ini semakin dahsyat dan luar biasa. Kami akan melihat akan lahir anak-anak muda yang cinta Tuhan, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, anak-anak muda yang mau bergerak untuk memenangkan jiwa mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan melesat dan revival akan terjadi satu kebangkitan di sekolah-sekolah, kampus-kampus, di marketplace, bahkan di pemerintahan ya Tuhan. Dan kami akan melihat nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya. Shalom, apakah ada lagi? Shalom, selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi para jiwa baru, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang terada di depan layar. Baik, minggu ini adalah minggu ketiga di mana hari ini kita akan memberikan 2 persembahan. Yang pertama adalah persembahan umum atau kolekte dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan presentasi terkait diakonia. Untuk tim misi kami persilahkan. Terima kasih tim LGLP yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Kita percaya bahwa Tuhan saat menciptakan hari Dia mengatakan semuanya baik. Demikian juga hari ini, dan hari ini bukan hanya baik, tapi hari ini adalah hari yang luar biasa. Di mana kita akan melihat penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah menjadi berkat buat orang lain yang membutuhkan. Setiap minggu ketiga kita bisa melihat bagaimana taburan kasih dari Bapak Ibu sudah kita bawa dan kita salurkan, dan itu sangat memberkati orang-orang. Terima kasih untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian. Biar kiranya apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, Bapak Ibu tidak akan segan-segan, tetapi akan tetap terus bersukacita untuk memakai kehidupan Bapak Ibu menjadi berkat buat orang lain. Kita akan melihat pengumuman pada hari ini. Pada bulan lalu kita berhasil mendapatkan persembahan sebesar 288 juta
Dan itu kita pakai untuk beberapa kegiatan misi kita. Kita membantu pelayanan daripada pendeta-pendeta dari gereja-gereja di garda depan. Kalau Bapak Ibu berpikir garda depan apa ya? Itu daerah-daerah pinggiran Jakarta. Ya, yang memang gerejanya kecil-kecil, bahkan kadang mungkin jemaatnya tidak sampai 100 orang. Dan juga kondisinya masih perlu untuk kita support. Ya. Dan kita berhasil memberikan taburan dari Bapak Ibu ke sana sebesar 56,8 juta. Dan juga ada dana misi sebesar 45,8 juta yang kita pakai untuk kegiatan sekolah. Dan juga untuk kegiatan PAUD kita memberkati masyarakat di sekitar Tanjung Priok. Mereka boleh membawa anak-anak mereka untuk bersekolah di PAUD yang kita adakan. Puji Tuhan, kita percaya dari PAUD itu Tuhan yang akan pimpin sehingga akan muncul pemimpin-pemimpin bagi bangsa negara kita juga. Dan kita juga memberikan bantuan sebesar 4,9 juta bagi jemaat kita yang di sini membutuhkan. Kita tidak hanya cukup untuk diri kita saja, tapi kita dengan sukarela, kita dengan sukacita juga kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di gereja ini. Sebentar kita akan lihat video yang akan memperlihatkan kegiatan misi kita pada bulan ini. Jika ada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terpanggil untuk ikut melayani di bidang misi, baik di bidang sosial dan kesehatan, dan juga untuk di bidang misi edukasi, jangan ragu. Mari pakai waktu, talenta, dan kehidupan yang Bapak sudah diberkati, Bapak Ibu sekalian diberkati, ikut bermisi dengan kami dan silakan mendaftarkan di meja sekretariat depan. Ya. Untuk kegiatan bulan depan kita akan mengunjungi GBI Sewan di daerah Rawakucing, itu mungkin di sekitar daerah Banten ya. Lalu juga kita akan berkunjung ke Lapas Cipinang itu di divisi narkotika. Dan juga kita akan memberkati anak-anak di rumah singgah yang mengalami korban kekerasan. Silakan Bapak Ibu juga boleh bergabung dengan kami di bidang misi edukasi yang kita adakan setiap hari Senin, Selasa, Rebo, dan Jumat. Untuk di daerah Kemayoran, Sunter, dan bahkan saat ini kami juga melayani daerah Teluk Gong. Terima kasih Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan melalui QRIS ini ataupun melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Setiap detik, setiap waktu, itu adalah tanda kebaikan-Mu bagi kami. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang hebat. Allah yang tahu akan semua kebutuhan kami. Allah juga yang setia menemani kami dalam segala keadaan. Bapa, saat ini kami mau memberi dari apa yang Tuhan sudah beri, agar berkat yang sudah kami nikmati ini boleh juga kami berikan bagi orang lain untuk mereka nikmati Bapa, dan mereka boleh melihat kebaikan kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap tangan yang sudah memberi dengan sukacita, dan biarlah kami semua di sini akan semakin dikuatkan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Kuduskan, sucikan persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah hari Minggu 25 Mei 2025, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Belantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tinsiwati. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. You might think you are just a small grain of sand, that you don't have purpose and you don't look beautiful and you don't have gifts or talents. The moment you came into the kingdom of God, God have already seen the precious pearl that you are. He already knows what you are. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 25 Mei 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 19 Mei 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sehubungan dengan libur nasional kenaikan Yesus Kristus, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Adi, dan Kul pada hari Kamis 29 Mei 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Jumat 30 Mei 2025. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. 40 hari telah berlalu sejak kebangkitannya dan telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka. Kini ia telah naik ke surga untuk menyatakan, barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Kenaikannya bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pengutusan. Mari bersama-sama kita menghadiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 29 Mei 2025 dengan tema From Cross to Crown yang akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra pada pukul 8 dan 10.30 pagi dan Bapak Pendeta Johan Lumoindong pada pukul 2 siang, serta Pendeta Rubin Ong pada pukul 4:30 sore. Bertempat di Integrity Convention Center, lantai 10, Grand Ballroom, Jalan Angkasa Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pesan dari Jemaat GBPRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054.
habiskan tahun lalu menyenangkan. Aku jadi bisa punya banyak teman. Firman Tuhannya juga bagus. Menurut aku, Kids-Camp-nya seru, ada banyak games dan firman Tuhannya mantap. Dan makanannya juga enak. Puji-pujiannya mantap banget dan firman Tuhan itu mendalam banget. Aku mau ikut acara Kids-Camp tahun ini karena aku mau mendengarkan firman Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Firman Tuhan yang diajarin menarik dan seru dan gampang dimengerti. Aku pengen ikut Kids-Camp tahun ini karena bisa kumpul lagi bareng semua teman yang udah aku ketemu di tahun kemarin. Karena Kids-Camp tahun lalu sangat membantu aku, makanya aku ikut lagi. Kids-Camp sangat membantu, makanya aku daftar lagi tahun ini. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kau layak terima setiap pujian pengagungan kami Tuhan. Kau Allah yang bertahta di atas setiap pujian pengagungan kami. Apapun yang kami alami hari ini, kami akan terus memuji, memuliakan nama-Mu. Karena kebaikan-Mu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah kami yang terpuji dan termulia, dan kami akan terus menaikkan pujian kami. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Lord Jesus, terpujilah Tuhan Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami agungkan, kami muliakan Tuhan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, sebab Engkau layak kami sembah. Tepuk tangan yang terbaik. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
jemaat katakan. Angkat semua imanmu, serukan ku nyanyi. Engkau dengar Bapa. Aku agungkan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Mulai berdoa di dalam roh. Kami kuatkan kembali hati kami di hadapan-Mu Bapa. Satu hikmat yang melampaui pikiran kami, melampaui perasaan kami, melampaui situasi hidup kami. Turun atas kami. Roh pengenalan akan Tuhan, mengajar, menuntun, turun atas kami. Damai sejahtera-Mu mengalir. Saat kami mendengar isi hati-Mu, oh Tuhan, pikiran-pikiran orang benar itu menyerbu kami. Kembali kepada kami. Terima kasih Bapa. Kau sungguh Allah yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar isi hati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Tahun penuaian. Nah, saya belum kasih tahu, jangan duduk dulu ya. Jadi nanti nih papi mami, opa oma di sini, anak muda bangkit berdiri dulu. Ya kan, jadi perjanjiannya yang khotbah sama yang dengerin sama-sama berdiri. Amin. Nah nanti kalau saya ajak tahun penuaian, terus ngomongnya mesti begini ya, on fire gitu ya. Kalau semangat dan lalu yel-yelnya kompak, baru boleh duduk, oke? Oke ya, tahun penuaian. Lebih kompak lagi, tahun penuaian. Lebih semangat lagi, tahun penuaian. On fire. On fire. On fire. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Papi, mami, bapak, ibu semua boleh duduk. Terima kasih kakak-kakak WL Singer pemusik. Shalom. Hari ini bukan hari yang biasa-biasa saja, sebab ada satu hari di mana Tuhan selalu menghentikan, wait a moment gitu. Dan Tuhan ngomong gini, let my voice stay inside you. Amin. Dan itu adalah hari ini. Amin. So, saya mau sharing ya tentang begini. Kita tahu bahwa hari-hari ini nih bukan hari yang biasa karena ke depan situasi memang banyak orang bilang memang gak bagus. Ya kita pun tahu gitu ya. Lalu beberapa waktu yang lalu, sekitar 5-7 hari yang lalu lah. Itu saya sama teman saya, dia seorang pendoa, kita lagi sama-sama berdoa. Lalu dapat 3 hal, yaitu mengenai perang, mengenai waspada, dan mengenai mesbah. Perang, waspada, mesbah. Nah, 3 hal ini bicara soal perang memang nggak cuman tentang lempar-lemparan nuklir gitu ya. Tetapi kalau ditarik secara roh itu bicara tentang sesuatu yang tidak kita ketahui, nggak unseen, yang nggak bisa kita lihat tapi yang bisa kita rasakan, telah melemahkan iman kepercaya kita. That's war. Sesuatu yang bikin kita tiba-tiba mendadak tuh kayak langsung jatuh down gitu. That's war. Itu perang.
Nah, situasi yang seperti ini itu memang lagi banyak dialami. Dan gak cuman sama orang zaman now ya, orang zaman dulu pun mengalami situasi itu. Jadi kalau dibilang tentang bagaimana orang percaya yang berada dalam satu situasi yang terhimpit dan terancam itu lepas dari situasi itu, ternyata gak cuman di zaman now aja, gak cuman di zaman now yang begini, orang-orangnya baik yang dari muda sampai yang senior, orang-orang yang hari ini terkumpul bersama-sama gitu menyembah maupun yang di rumah masing-masing. Ini yang zaman now. Ternyata zaman dulu Raja Yosafat pun mengalami situasi itu. Krisis seorang raja. Beberapa waktu kemudian tentara Moab, Amon bersama dengan sekutu mereka tentara Meonim, 3 negara ya, menyerang Yehuda. Maka datanglah orang membawa berita ini kepada Raja Yosafat, katanya, "Hei, tuanku raja, banyak sekali tentara Edom telah datang dari seberang laut mati untuk menyerbu Baginda. Mereka bahkan sudah merebut Haseson Tamar yang nama lainnya adalah En-Gedi." Jadi kalau di daerah Israel, daerah En-Gedi dengan daerah laut mati itu satu wilayah. Itu berdekatan. Nah, penyerangan itu telah terjadi. Hari itu sebagai seorang raja, apakah dia orang percaya? Ya, karena kalau mau tahu tentang siapa itu Raja Yosafat, anak dari Raja Asa, melakukan kegiatan dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, waktu dia pertama ambil alih, jadi setelah tahta itu diturunkan, dia pegang kendali pemerintahan, nomor 1 yang dia buat, dia benahin semua urusan keagamaan di negara itu. Jadi pemerintah mengambil alih urusan agama, yaitu mengembalikan Allah yang sesungguhnya atas pemerintahan dia. Oh, hebat. Bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang penyembahan, patung-patung Baal semua dirancurkan, dilarang. Lalu dia juga mulai melarang pelacuran-pelacuran bakti di tempat-tempat ibadah. Jadi pada masa dulu itu ada orang-orang yang melayani di rumah ibadah, tetapi fungsinya itu sebagai pelacur atau melakukan praktek pelacuran di tengah ibadah, sebab orang-orang yang menyembah Baal itu melakukan prostitusi macam itu. Dan itu sama sekali langsung dilarang, di-cut. Di zaman bapaknya Asa itu tidak terjadi, tapi oleh dia Yosafat mengkat. Tak, kelak. Nggak cuman urusan religius. Kalau dia keliling seluruh wilayah pemerintahannya dia, dari satu kampung ke kampung lain itu yang dia ngomong gini, "Hei, semua orang Yahudi, kembali menyembah Tuhan yang hidup." Semua ditarik untuk menyembah, sehingga hari di mana dia memerintah itu benar-benar dia pandang Tuhan sebagai pusat dari pemerintahan dia. Itu baru sisi religius, lalu sisi bagaimana dengan sisi pertahanan. Dia adalah seorang ahli atau strategi perang. Jadi dia mendirikan benteng-benteng di tempat-tempat strategis, lalu menempatkan pengintai-pengintai di sana, sehingga wilayahnya dia selama 25 tahun pemerintahan dia itu sangat aman. Nah, dia sendiri pun sangat dihormati rakyatnya dan sangat kaya. Orang banyak memberikan persembahan kepada dia karena gini, kagum akan seluruh hal yang dia buat untuk kerajaannya. Dicintai rakyatnya. Itu Yosafat. Tapi hari itu, as a believer, pada zaman itu, dia hidup, dia mengalami himpitan dan ancaman. Jadi jangan dipikir orang zaman dulu hebat gitu, hidupnya enak gitu ya. Orang zaman dulu sekalipun raja,
dia mengalami satu situasi terhimpit dan terancam. That's Yehoshafat. Sehingga ketika dia dengar ada 3 negara bangkit menyerang dia. Wow, takut dia. Sebab secara jumlah dia nggak punya jumlah sebanyak itu untuk melawan negara yang bergabung sebanyak itu. Nggak kuat dia. Dan gak cuman itu, kan memang dia ahli strategi perang. Tapi begini, itu mereka musuh datang, itu menyusup dari belakang wilayah kerajaannya dia. Jadi itu kan datang diam-diam di balik kerajaan itu. Jadi kan dia gak bisa tahu ada serangannya gitu. Dan jarak penyerangan untuk tiba gitu di kerajaan dia, itu tuh gak lama, sebab deket. Jadi kalau dia mau berstrategi, itu seperti kayak, wah ini gak keburu. Mau minta tolong siapa? Mau minta tolong negara sekutu yang lain, itu mau kirim utusan aja waktunya udah gak keburu. Jadi dia dalam keadaan terjepit, outnumber and surrounded. Wah itu kayak lagu aja ya. Tapi itulah kenyataannya. Terjepit, terancam. Dengan seluruh rakyat yang dia cintai itu. Posisinya tunggu mati atau melawan. Pertama-tama yang dia lakukan pada waktu dia menjadi takut. Dia bilang ini, Yehoshafat mengambil keputusan menyerukan kepada seluruh rakyatnya. Hebat banget ya. Jadi keputusan presiden, keputusan kepala negara, keputusan pemimpin, hanya satu hal aja. Berkumpul. Cari wajah Tuhan. Berpuasa. Dan minta pertolongan Tuhan. Wah. Hebatnya ya. Itu semua pada datang ngumpul loh. Itu rakyat bisa datang kumpul loh. Ini kita mau ngumpulin orang doa aja susah. Padahal gak dalam keadaan, musuhnya mungkin dalam keadaan terancam kali ya, baru rapat gitu semua. Jadi waktu Yehoshafat bilang, kalian harus berpuasa. Itu satu kampung, satu kota, satu bangsa itu lakukan perintah yang sama. Puasa. Mereka berkumpul dan mereka minta pertolongan Tuhan. Doa syafaat yang dinaikkan oleh Yehoshafat, wah pas banget ya. Ya Allah, kami ini tidakkah Engkau menghukum mereka itu Tuhan? Teriak dia. Karena kami gak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami bahkan gak tahu kami mesti ngapain. Tapi ada satu kata yang dia ngomong, tapi mata kami tertuju kepadamu. Dia langsung ngomong, mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan terhimpit ya, apalagi ancaman, sebenarnya mudah untuk seorang pemimpin. Itu dia bisa lakukan berbagai macam cara untuk lepas dari himpitan itu. Karena papanya aja, Asa, waktu dia terhimpit, papanya tuh ambil barang-barang dari perbendaharaan bait Allah. Itu sampai ditukar ke Ben-Hadad Raja Aram. Aram itu adalah bangsa yang sangat bengis dan kejam. Bapaknya kenal Tuhan. Iya, kan dibilang Asa melakukan yang benar di hadapan Tuhan sebagai raja. Tapi di hari akhir pemerintahan dia, apa yang dia buat? Dia ambil perbendaharaan dari bait Allah. Dia minta tolong kepada Ben-Hadad. Supaya apa? Bersekutulah dengan saya. Jangan kamu mengelawan. Jangan kamu berpihak kepada Israel. Karena Israel dan Yehuda itu selalu berperang. Bayangin, papanya minta tolong justru kepada bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Beda banget sama anaknya, dalam keadaan terjepit. Ini di masa paling
krusial di hidupnya, dia udah raja senior, dia bilang begini, mata kami tertuju kepadamu. Sampai begitu. Dua hal aja untuk ngadapin satu situasi himpitan dan ancaman. Dua hal aja. Kenapa pesan ini disampaikan? Karena hari-hari ini orang-orang dilemahkan imannya, bahkan mereka gak sadar. Gak sadar ada segala sesuatu yang pernah terampas gitu dari hidupnya tuh gak disadarin. Tapi kita bisa duduk di ibadah, kita bisa melakukan ibadah-ibadah. Tetapi kekuatan kuasa yang dimiliki oleh kita itu seperti redup. Orang zaman dulu tidak penuh dengan Roh Kudus, nggak ada Roh Kudus, nggak tinggal sama mereka. Orang zaman ini Roh Kudus tinggal di dalamnya, bahkan memilih menjadikan kita rumah kediamannya. Tetapi orang zaman ini redup. Saya nggak nyumpahin, maksud saya ngomong begitu. Kenapa? Karena saya kasih satu perbandingan ya. Pada masa Yesus hidup, dia ngomong sama orang-orang, dia bilang ini, saya ini anak Allah, bahkan sama murid-muridnya dia ngomong. Murid-muridnya itu nggak ada yang ngeh, tapi murid-muridnya tahu bahwa dia ini adalah orang yang begitu kuasa, diurapin, melakukan banyak mujizat. Nah waktu Yesus ngomong dia adalah anak Allah, langsung Yesus dinaikin ke atas kayu salib loh. Orang-orang menyalibkan dia dengan tuduhan, kamu penghujat Allah. Saya rasa ya, kalau hari ini Yesus ada, benar-benar real ada. Lalu Yesus di zaman ini dia disalibkan. Saya rasa orang-orang yang dulu tidak percaya tentang Yesus, pasti ketika mereka hidup di zaman now mereka tahu, wow, kita pernah menyalibkan Tuhan. Pasti mereka akan berseru begitu. Karena orang zaman dulu setidak-tidaknya mereka membela agama mereka dengan mengatakan Yesus sebagai penghujat. Tapi kalau zaman now Yesus disalib, saya rasa ya orang-orang akan keluarin HP gini. Guys, gue di tempat kejadian nih guys, langsung nih guys. Lihat gak guys? Guys, lihat ya. Guys, darahnya guys. Lihat gak tuh guys? Ini Yesus nih. Yang lewat, iya tahu. Semua informasi tentang Yesus pada zaman ini banyak. Dia savior, dia penyembuh, membangkitkan orang mati. Dia luar biasa. So what? Itu orang zaman now. Saya rasa Cynthia kalau ada di masa lampau, takutnya Cynthia juga akan ikut berteriak, salibkan dia. Kenapa? Karena takut sama orang banyak pada masa lalu. Nah kalau hari ini, orang hanya melindungi image-nya, image pribadi masing-masing. Sehingga Yesus ada real pun gak dianggap. Jadi lebih jahat orang zaman dulu apa orang zaman now? Orang zaman now. Sekalipun ada Yesus, so what? Ya dia Tuhan, ya udah jadilah Tuhan. Tapi kita punya kegiatan kita yang lain. Nah itu kita. So ketika kita bicara tentang mencari Tuhan dan mata yang tertuju, ini gak populer. Kapan populernya? Tunggu kejadian baru populer. Dalam situasi yang terjepit dan terancam, masyarakat kota itu paling gak bergeming. Kenapa? Karena dia punya pengharapan yang lain. Dia punya pegangan yang lain. Kalau dia rasa pegangan dia ini mampu menolong dia, why not? Siapa yang bisa dia pegang? Teman baiknya? Siapa yang bisa dia pegang? Oh, pemimpinnya. Siapa lagi yang bisa dia pegang? Orang tuanya lah. Siapa lagi yang bisa dia pegang? Ya orang-orang lain yang kemungkinan mau tolong dia atau yang bisa dimanfaatin sama dia. Selama
ada jalan keluar seketika untuk dia. Nggak perlu dia berpikir berapa lama itu bisa bertahan. Yang penting saat ini gue lagi dalam keadaan situasi nggak enak, terdesak, terancam. Bisa diterobos, ada jalan keluar aja. It's enough gitu doang. Sehingga kalau saya tanya, kalau dalam keadaan terjepit, yang kamu cari siapa? Nggak banyak orang yang mencari Tuhan. Cari Tuhan tuh maksudnya gimana sih? Kalau kita mau ketemu ya, taruh kata kita mau ketemu satu menteri di satu situasi instansi, kita tungguin, Pak, Bapak Menterinya udah ada. Oh mungkin belum, wamennya aja deh, wamennya ada Pak. Wah itu juga belum datang. Stafnya deh Pak, stafnya. Sebenarnya yang saya mau temuin Bapak Menterinya. Gimana Pak, bisa ketemu nggak? Berusaha untuk ketemu dan terhubung. Karena kalau orang cuman ketemu, gue tadi ketemu loh sama si itu. Terus gimana? Ya dia lewat, gue lewat. Tapi kalau sampai ketemu, berusaha ketemu, sampai terhubung, itu different story. Itu namanya cari Tuhan, tuh begitu. Nah kalau udah ketemu, udah dicari, Bapak terus rencananya gimana Pak? Situasi ke depannya mesti gimana Pak? Itu namanya hubungan, karena ada hubungan komunikasi setidak-tidaknya. Mencari Tuhan tuh begitu. Nggak cuman sekedar, ya bis gimana ya, lagi nggak kepengen. Karena patokan manusia zaman now tuh di sininya. Kalau gue lagi nggak mood jangan dipaksa. Yang tadi saya bilang, sebenarnya Tuhan atas orang zaman now itu adalah diri dia sendiri, bukan penyembahan berhala yang ada di sekitar dia. Karena dia adalah Tuhan untuk diri dia sendiri. Kalau hal-hal yang gak nyaman, dia gak mau lakukan. Karena dia sedang menyembah kenyamanan diri dia sendiri. Jadi sebagai orang-orang zaman now, seringkali untuk mencari Tuhan, patokannya gini, gue lagi cocok gak ya? Apa? Fajar, kepagian. Aduh jangan sampai yang kepagian gitu, bisa siangan dikit gak? Siangan dikit. Jam 6 dah, kenapa sih mesti jam 4? Itu karena disesuaikan dengan kebutuhan kita. Cara cari Tuhan yang kita buat akhir-akhir ini tuh sampai di level itu gitu loh. Mengganti satu formalitas. Lalu mata yang tertuju itu artinya begini, matanya fokus. Jadi ngeliatin nih, tunggu dulu. Mungkin itu kali Pak, tunggu dulu, diam dulu. Tunggu, aku lagi lihat dulu nih, Tuhan maunya gimana, tunggu. Nah itu tuh fokus tuh begitu, tunggu dulu. Ntar dulu, saya menantikan Tuhan yang bertindak, atau Tuhan punya instruksi untuk saya bertindak. Nah itu namanya mata yang tertuju. Kadang-kadang kita yang hidup di zaman now, karena terlalu banyak hal yang kita udah bisa buat, kita sampai seperti kayak menyepelekan hubungan itu. Masuk di dalam satu situasi formalitas. Ya, saya ini beberapa waktu lalu ya, tiba-tiba tuh rasanya kayak, apa ya, dibikin satu pemikiran tentang, ini situasi blackout yang ada di Spanyol dan Portugal. Itu saya berpikir, kalau anak-anak kita, generasi Alpha dan Z, hari ini menghadapi situasi itu, nggak cuma 2-3 hari ya. Seandainya berbulan-bulan, terus kita mau ngapain? HP nggak fungsi karena kan internetnya mati. Nggak percuma mau HP-nya penuh atau nggak penuh baterainya, itu orang nggak bisa dipakai. Dulu pandemik kita masih bisa merangkul penggembalaan melalui Zoom. Lalu bagaimana kalau ada situasi yang seperti itu? Lalu apa yang akan kita hadapi? Anak-anak siap atau enggak? Biasanya adem, sekarang AC mati, mau bagaimana? Listrik gabut gitu semua, aduh kapan nyalanya? Dari cuman pikir, tenang aja kita ada genset, mau berapa lama bertahan? Berapa lama, berapa jam sebuah genset bisa menerangi rumah kita?
Lalu bagaimana dengan sistem pembayaran? Aduh gue tuh punya duit cuman gak bisa diambil. Gimana dong? Karena yang dibutuhin cash, berarti kalau situasi itu terjadi, apa yang ada di rumah yang bisa dipakai. Walaupun simpenan banyak tapi gak bisa digerakin. Nah kalau situasi macam itu terjadi, saya tuh berpikir, generasi Alpha dan generasi Z apakah bisa selamat di tengah kota yang seperti ini? Dengan sistem yang biasa dimanjakan dengan sistem itu. Saya coba cek ke kawan-kawan yang ada di daerah, lalu mereka bilang, oh kok kita sih gak masalah. Karena dulu pernah ada satu situasi di satu daerah, kita ngalamin kayak gini Kak, bertahun-tahun, kan 13 tahun Kak kita ngalamin. Jadi waktu ngumpul-ngumpul itu udah biasa. Nah orang mau berkumpul ke gereja, cara ngumpulinnya gimana? Bapak ibu apa mau keluar rumah nanya ke tetangga, kamu kan satu kul bukan mas saya. Nah kalau dia lain gereja bagaimana? Mau datang kemari mau cari tahu apakah ada gereja atau enggak? Kita mesti keluar dulu, lewatin lampu merah yang juga mati, untuk sekedar cari informasi apakah ada perkumpulan atau enggak. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, apakah masih ada niat untuk pergi beribadah? Karena di rumah sendiri lagi kacau. Ini kompornya listrik, terpaksa mesti pindah kompor loh supaya apinya nyala. Cuman apa yang mau dimasak? Karena waktu mau dibeli, apalagi yang bisa dipakai untuk membayar. Dalam keadaan seperti itu, kita pergi ke rumah terdekat sesama anak-anak Tuhan, walaupun dia nggak satu gereja sama kita, tapi lu Kristen kan, ya berarti kita temenan lah, karena orang akan cari teman ke teman. Nah kalau keadaan lagi down seperti itu, siapa yang akan berdiri di dalam rumah itu untuk menjadi tiang doanya? Siapa? Seharusnya mamanya, karena memang perempuan itu adalah tiang doa. Cuman kalau sampai nggak ada, bagaimana keluarga bisa survive? Kalau selama ini kita dengar tentang homeschooling, mari sekarang kita bicara tentang home church. Bukan tentang kelompok sel, tetapi bicara tentang keluarga kamu adalah gereja. Papa itu adalah si gembalanya. Anak-anak itu jemaatnya. Bagaimana si papa betul bertahan di dalam situasi untuk menghadapi, bertahan rohnya di dalam situasi yang sejepit itu. Mau enggak mau kita harus ada yang jadi sebagai tiang doanya. Kalau enggak bisa. Mau gak mau kita harus berdiri dengan mata yang tertuju sama Tuhan. Karena gak bisa ngandelin tetangga sendiri yang katanya Kristen. Bahkan kita gak bisa hubungin saudara kita. Bisa keluar dari rumah, jalan seperti dulu. Zaman dulu kita zaman dulu dalam keadaan situasi normal. Kalau zaman nanti kan gak tahu. Saya bukan lagi nakut-nakutin, enggak maksud itu. Hanya berpikir, sekuat apa jemaat mau cari Tuhan untuk satu ibadah yang membangkitkan rohnya. Berapa lama situasi untuk kita bisa bertahan dalam situasi yang macam itu? Soalnya di dalam situasi yang sekarang ini pun ketika kita diserang dan dalam keadaan perang, kita gak sadar. Bahkan kita diamkan. Saya minta pemusik. So bagaimana? Ketika Yosafat mencari Tuhan, dia nggak minta pertolongan yang lain. Dia cuma minta Tuhan campur tangan. Siang ini ya, firman ini disampaikan khusus untuk orang-orang yang hari-hari ini hidupnya dalam kondisi terhimpit dan ada ancaman. Mungkin gak semua ngalamin itu.
Tapi firman ini disampaikan untuk orang-orang yang bahkan di rumah, untuk berdoa aja udah gak kepengen. Untuk dia ngomong, berbagi cerita, itu udah gak bisa. Kita punya orang yang kita tahu bisa kita untuk bercerita, tapi situasi kita tidak dipahami. Sekalipun kita minta, tapi belum tentu mereka bersedia mengulurkan bantuan. So dalam keadaan situasi yang serba seperti itu, lalu ditambah kondisi rohani yang lagi down, berharap cuman ya kalau memang rencana Tuhan gue hidup ya hidup, kalau enggak ya mati, begitu. Bapak Ibu mau lari kemana? Ternyata masih hidup loh. Ya, kita nih masih hidup ya. Artinya kita ini punya satu fitur karunia dari Tuhan yang dibenamkan atas kita untuk bisa hidup di zaman ke depan. Tapi saya udah tua, selama masih hidup artinya ada satu karunia yang memang ditempatkan dalam hidup kamu untuk bisa melewati zaman pandemik sampai zaman ke depan. Tapi kamu mau lari kemana? Kalau dalam keadaan sendirian, outnumber, dan dalam keadaan terkepung. Mari, pejamkan mata kita. Firman Tuhan itu bilang begini. Di dalam Mazmur 34. Itu ada salah tulis ya. Saya tulisnya 30. Oke, thank you. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Kita tahu Tuhan mendengar. Sih penyakit orang zaman now, I know. Tapi gak pernah dibuat. Maka Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Gak dibuat maka gak lepas seseknya. Tuhan tuh deket sama orang-orang yang patah hati. I know. Tapi gak kepengen tuh berdoa. Makanya jauh terus. Itu orang zaman now nih kenapa ya? Menganggap remeh satu hubungan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah. Kembali lagi itu di dalam doa. Tapi kenapa kita selalu berpikir begini? Gak usah sekarang deh. Atau kita berpikir pakai air mata lagi, pakai puasa lagi. Itu yang ada di pikiran orang-orang yang hidupnya tuh udah bisa lebih instan dan lebih mudah. Lalu damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Kenapa? Karena waktu lagi terancam dan ketakutan, mau sharing orang juga udah gak mau dengar. Satu-satunya cara untuk bisa tetap bertahan hidup dan normal, gak gila, itu berseru sama Tuhan. Soma pada siang hari ini, tutup mata kita sejenak. Situasi-situasi yang menarik kita ke bawah, di titik terendah kita. Oh, masih berani datang di gereja, itu luar biasa, saya salut. Beberapa dari kita menyetop penyembahan di rumahnya. Beberapa dari kita bahkan untuk diajak bersekutu di dalam menara doa, di dalam doa fajar itu pun dianggap sepi. Lalu siapa yang akan tolong kamu ketika dalam keadaan terjepit dan terancam? Saya undang kita berdiri. Orang-orang yang gak pernah cerita dan gak pernah ngomong. Tapi dia tahu situasi ini menjepit. Terlalu malu untuk di-sharingkan. Terlalu tidak dipahamin untuk ditolong.
Siang ini pertolonganmu datangnya dari Tuhan. So angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan takut. Coba katakan begini. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Mari pakai momen ini. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Kamu gak sendiri. Mari naikkan, tarik imanmu, katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Sekali lagi ya, katakan. Tak usah takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Mari sorakan di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Kau dengar Tuhan. Kau dekat Tuhan. Ajaib perkasa, ajaib Tuhan dengar, Kau dekat. Ku nyanyi haleluya. Ceritakan semuanya pada momen ini. Sungguh Kau hebat. Ada support, ada backup dari Tuhan untuk situasi kamu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Engkau melihat tangan-tangan ini Tuhan, gak asing. Nama kami Kau kenal. Situasi kami terbuka di hadapan-Mu. Seruan yang terdalam yang kami bahkan gak tahu mau mulai ceritanya dari mana. Engkau pun tahu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Karena kami sedang mencari dan mata kami tertuju kepadamu. Dua hal yang akan mematahkan himpitan dan melepaskan kami dari tiap ancaman. Terima kasih Engkau dengar. Terima kasih Engkau dekat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari naikkan syukur. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu
Sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang ajaib perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap hal yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GBPRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu PDM Cynthia. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga berlimpah. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan kolekte. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang terhadap bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Dan apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh memberikan tangannya. Para usher akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan diikuti dengan doa tutup dan juga doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari jemaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah pengertian akan firman Tuhan membawa kami, umat Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, kami mohon pengurapan Tuhan double portion untuk pendeta Cynthia, sehingga memenangkan lebih banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Perlindungan dan berkat berlimpah senantiasa menyertai pendeta Cynthia dan keluarganya. Mari saudara semua, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai sekarang sampai saat Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan,
Bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat. Sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.